Shalom anak-anak ibu semua kelas 11. Apa kabar? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu sukacita di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Engkau urapi kami Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, supaya kami boleh mengerti isi hatinya Tuhan, supaya kami boleh melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau belajar dan menggali nilai-nilai kekristenan bagi keluarga kami di tengah gaya hidup modern. Tolonglah kami Tuhan, supaya keluarga kami tidak goyah dan tidak terikut dalam arus perubahan zaman, tetapi kami tetap setia di dalam jalan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami supaya kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Hari ini kita akan belajar dari bab ke-8, yaitu keluargaku dalam gaya hidup modern. Bahan Alkitab kita Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Pada suatu hari ada seorang muda yang kaya raya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Hanya satu yang baik, jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu turutilah segala perintah Allah." Dengan penuh percaya diri, orang kaya tersebut bertanya kembali kepada Tuhan Yesus, "Perintah yang mana?" Jawab Tuhan Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta yang di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Dari percakapan tersebut, kita bisa belajar bahwa terkadang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah sempurna, apa yang kita lakukan itu sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kita merasa gaya hidup kita itu sudah benar-benar perfect, sudah benar-benar sempurna. Tetapi marilah kita belajar dan tetap mau dituntun oleh firman Tuhan, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Apakah gaya hidup kita sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita belajar tentang pengertian gaya hidup menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotler, gaya hidup sebagai sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Yang kedua, menurut Asael, mengungkapkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri di dunia yang mengitari mereka. Menurut Minor dan Mowen, mengungkapkan bahwa gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya.
Kemudian menurut Suratno dan Rismiati mengatakan bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan bakat yang bersangkutan. Sedangkan pengertian modern menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, modern adalah sebagai sebuah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kata modern berasal dari bahasa Latin yaitu modernus yang berarti saat ini atau sesuatu yang menunjukkan pada sifat kekinian. Maka dapat kita simpulkan bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, serta spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Sedangkan gaya hidup menurut A.B. Susanto 1996 mengatakan bahwa bentuk gaya hidup modern yang sedang menjangkiti keluarga di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut: melakukan olahraga mahal seperti golf, melaksanakan pernikahan agung, merayakan wisuda, memiliki gaya hidup serba instan, memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Adapun ciri-ciri positif dari gaya hidup modern yaitu terbuka terhadap inovasi, menghargai waktu, bertindak rasional daripada irasional, menghargai prestasi, bebas berpendapat, menghargai harkat hidup orang lain. Sedangkan peran keluarga di tengah gaya hidup modern antara lain membangun persekutuan pribadi-pribadi dan saling melayani, turut serta mengembangkan kehidupan pengutusan gereja atau tritugas panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Perlu dibangun persekutuan pribadi dengan meletakkan cinta kasih. Suami istri membangun sebuah bentuk persekutuan yang tidak terceraikan. Keluarga Kristen harus mampu membangun persekutuan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami telah selesai belajar pada siang hari ini. Berkati kami Tuhan, kiranya mampukan kami menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan video berikut ini, di mana Yusuf adalah orang yang tetap mengasihi saudara dan keluarganya walaupun saudara-saudaranya bertindak tidak adil bagi kehidupan Yusuf. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka.
Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak?" Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Menurut kalian, mengapa Tuan Menteri itu menjamu kita dengan sangat baik? Mungkin dia sudah sadar kalau kita orang jujur. Dan mereka juga tahu banyak tentang diri kita.
Mereka pasti punya pengintai yang selalu mengikuti kita di mana-mana dan mencari tahu tentang kita semua. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu tentang kita? Perintahlah aku, Tuan. Inilah waktunya. Tanyakan, mengapa mereka membalas kebaikan yang kuberikan dengan cara perbuatan jahat seperti ini? Setelah kau menemukan cawan di karung gandum Binyamin, katakanlah, bukankah ini cawan pribadi tuanku yang ia gunakan khusus untuk upacara-upacara keagamaan? Dengan melakukan hal ini, kalian telah melakukan kesalahan besar. Aku suka peran kecil yang kujalankan ini. Tapi kau jangan terlalu jauh memainkan peranmu ya. Akan kulakukan yang terbaik. Mengapa kalian membalas kebaikan tuanku dengan kejahatan? Apa yang kau maksudkan? Kalian telah membuat tuanku malu di hadapan seluruh bangsa Mesir. Kami diberikan banyak berkat oleh Tuan Menteri. Aku tahu, tidak ada orang yang sempurna. Dan kami bersyukur kami disambut dengan sangat baik dan kami tidak lagi dianggap pencuri. Yehuda, ada apa ini? Tenanglah Binyamin. Apa yang kau inginkan dari kami? Kalian telah makan di meja makan tuanku dan menikmati seluruh kemurahan hatinya. Mengapa Tuan bicara seperti itu? Semua uang yang kami temukan dalam karung gandum kami telah kami kembalikan padanya. Dan kami telah membayar apa saja semuanya yang telah kami beli. Tetapi Tuan mengembalikan semua ini lagi pada kami. Benar, untuk apa lagi kami harus mengambil sesuatu darinya? Tapi nyatanya kalian telah mencuri cawan pribadi tuanku. Periksa saja. Bila di antara kami ada yang mencuri cawan itu, bunuh saja. Dan kami menjadi budak tuanku. Apa kau tak sadar ucapanmu itu berlebihan? Iya, karena kita tidak bersalah atas tuduhan itu. Kami harap Tuan akan membebaskan kami setelah memeriksa kami semua. Benar, karena tidak satupun dari kami melakukannya. Periksalah. Kami akan tetap bersama-sama, entah kami melakukannya atau tidak. Kami hanya ingin mencari cawan pribadi Tuan Menteri. Kita lakukan sesuai perjanjian. Siapa yang mengambil cawan itu harus menjadi budak. Dan yang lain dianggap tidak bersalah. Lihat ini. Tapi kami tidak mencurinya. Kalau begitu kita lawan saja. Diamlah Dan. Ini pasti salah paham. Sungguh, kami tidak melakukannya. Kami sedang dalam perjalanan pulang. Kami tidak bersalah, tapi kami tidak akan melarikan diri. Kami akan kembali ke sana dan menghadap Tuan atas tuduhan ini. Binyamin, tenanglah. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak tahu kenapa cawan itu ada di situ. Aku tahu. Semua akan baik-baik saja. Kami hanya ingin milik kami. Anak bungsu ini harus ikut dengan kami. Dan yang lain silakan kembali menemui ayah kalian. Tidak bisa. Bagaimanapun kami harus pulang bersama. Kami tidak akan meninggalkan Binyamin. Kami tidak dapat menahan rasa malu jika kami meninggalkan saudara kami di sini. Terserah kalian. Ayo berangkat. Tuanku, tugasku telah selesai. Ini cawannya. Bagaimana reaksi mereka? Mereka semua sepakat untuk membela saudara bungsunya. Aku akan memeriksanya. Mereka semua ada di ruang pertemuan.
Sebenarnya apa yang kalian lakukan kepadaku? Apakah kalian semua tidak tahu bahwa orang seperti aku ini juga dapat membaca pertanda? Sepertinya dia bisa membaca pikiran kita. Iya, sepertinya begitu. Sudahlah, kalian diam saja. Jangan semakin memperburuk keadaan. Maafkan aku, Yehuda. Ini bukan kesalahanmu. Kami tahu kau tidak melakukannya. Apa yang bisa kami katakan, Tuanku? Apalagi yang harus kami katakan? Bagaimana lagi kami bisa membela diri? Allah telah melihat apa yang kami lakukan, dan kami semua siap menjadi budakmu, jika memang ada buktinya. Yang jelas bukan itu keinginanku. Orang yang telah mengambil cawan itu menjadi budakku, karena hanya dia yang telah bersalah. Dan sisanya, kalian kuperbolehkan pulang dengan aman. Aku mohon jangan marah kepada kami, karena bagi kami Tuanku sama seperti Fir'aun. Kami sudah sampaikan bahwa ayah kami sudah tua dan mempunyai 2 anak laki-laki yang dilahirkan di hari tuanya. Tapi kakaknya telah meninggal, hanya tinggal si bungsu ini, dan ayah sangat mencintai dia. Tapi Tuhan menyuruh kami membawa si bungsu, lalu kami mengatakan dia tidak boleh meninggalkan ayah. Karena jika sampai ia meninggalkan ayah, maka tentu ayah akan mati. Maka ayah mengatakan, aku telah kehilangan anak laki-laki yang sangat kukasihi. Aku tidak dapat hidup jika aku kehilangan si bungsu ini. Jadi, jika kami tidak pulang bersama Benyamin, ayah akan mati. Aku harus bertanggung jawab terhadap adik kami ini. Aku berjanji pada ayah, jika dia tidak kubawa pulang, biarlah aku yang menanggung dosanya. Aku mohon ambillah aku sebagai ganti si bungsu ini untuk menjadi hamba bagimu, Tuanku. Dan biarkanlah dia pulang bersama saudara yang lain. Karena bagaimana aku bisa pulang tanpa si bungsu ini? Pelayan, tinggalkan aku bersama mereka. Tinggalkan kami. Pergilah. Cepat! Kemarilah, Benyamin. Kemarilah. Mendekatlah. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Menteri Negeri Mesir. Kau ingat jubah yang dipercikan dengan darah domba? Aku adalah saudaramu. Saudara kita? Benar, Yehuda. Aku adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf, saudaramu. Yusuf? Yusuf. Mendekatlah, saudara-saudaraku. Aku adalah Yusuf yang kalian jual kepada orang-orang Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Kalian tidak perlu merasa bersalah atau menyesal terhadap diri sendiri karena telah menjual aku ke sini. Allah yang telah mengirim aku ke negeri ini untuk memelihara kehidupan kalian dan membiarkan kalian hidup dengan penuh kebebasan. Jadi bukan kalian yang mengirim aku ke sini, melainkan Allah sendiri. Karena itulah beritahukan ayah kita Yakub bahwa aku, Yusuf, masih hidup dan Allah telah menjadikan aku sebagai tuan atas seluruh negeri Mesir. Ajaklah ayah untuk menemuiku di sini. Jangan tunda lagi. Bawalah ayah kita Yakub kepadaku secepatnya.
Sampai 430 tahun lamanya, keturunan Yakub tinggal di Mesir. Fir'aun telah meninggal dunia dan Yusuf pun telah dilupakan orang. Dan para penggembala dari tanah perjanjian itu kemudian menjadi budak di tanah Mesir, menantikan Musa yang akan memimpin mereka pulang ke negeri leluhurnya, yaitu Kanaan.